Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Safriadi dalam ulasan berazam Pilkada serentak di Provinsi Riau. Beberapa bakal calon kepala daerah di Provinsi Riau yang berlatar belakang aparatur sipil negara atau pegawai negeri. Hari ini Jumat tanggal 20 September 2024 menjadi hari terakhir bagi mereka untuk mengantor. Karena pada tanggal 22 September 2024 ini mereka sudah resmi berhenti menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri. Nah, jadi karena hari ini hari terakhir bagi mereka, maka menjadi hari pamitan bagi ASN tersebut untuk bertemu dengan apakah mantan anak buahnya, rekan sesama kerja, atau seluruh aparatur sipil negara yang pernah bekerja sama dengan yang bersangkutan. Nah, saya tidak tahu berapa dari jumlah bakal calon kepala daerah yang berlatar belakang ASN. Tapi yang pasti di Riau saat ini ada 41 bakal calon kepala daerah. Mulai dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Jumlahnya 41. Tapi yang berlatar belakang aparatur sipil negara itu tidak terlalu banyak. Ada beberapa orang yang kami kenal dan kami catat. Yang pertama adalah Insinyur Haji S.F. Haryanto MT. Nah, S.F. Haryanto ini yang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat dan oleh kalangan ASN sendiri. Beliau pernah menjabat sebagai penjabat gubernur selama 5 bulan menjelang ditunjuknya penjabat gubernur Rahman Hadi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nah, SF Haryanto saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Karier pegawai negeri sipil SF Haryanto itu sudah dilakoninya selama 41 tahun. Ya lama juga ya, 41 tahun. Mulai dari menjadi pegawai honorer di Dinas Pekerjaan Umum antara tahun 1983 sampai 1987. Lalu kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau pada tanggal 1 November 1987. Alumni Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 30 April tahun 1965 ini sebenarnya masih menyisakan pengabdiannya sebagai ASN hingga usianya ya paling tidak 58 tahun. Tapi karena ia ikut kontestasi politik Pilkada Gubernur Riau yang berpasangan dengan Abdul Wahid sebagai bakal calon gubernur, sementara SF Haryanto sebagai bakal calon wakil gubernur, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang atau PKPU, SF Haryanto harus mundur sebagai aparatur sipil negara. Yang kedua adalah Muflihun SSTP MAP. Nah, Muflihun lahir di Pekanbaru pada tanggal 22 Februari 1978 atau saat ini berusia 46 tahun. Dilihat dari usia yang masih muda,
46 tahun. Sebenarnya Muflihun masih menyisakan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara hingga nanti usianya 58 tahun. Atau paling tidak masih tersisa 12 tahun lagi. Muflihun pernah menjadi penjabat wali kota Pekanbaru selama 2 tahun, terhitung sejak tahun 2021, kemudian 2022, lalu 2022 ke 2023. Sebelum menjadi PJ Wali Kota Pekanbaru, ia menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Nah, sekarang ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pekanbaru yang berpasangan dengan Ade Hartarti Rahmat. Nah, karena mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pekanbaru sesuai dengan undang-undang atau PKPU, ia juga harus berhenti pada tanggal 22 September ini. Dan hari ini sama dengan SF Arianto menjadi hari terakhir bagi Muflihun untuk mengantor baik di Sekretaris DPRD Provinsi Riau maupun di tempat lain. Nah, yang ketiga, Ahmad Yuzar, Esos MT. Ahmad Yuzar ini juga masih muda ya. Paling tidak dia juga masih memiliki masa pengabdian sebagai aparatur sipil negara. Kalau saya tidak salah, ini mudah-mudahan saja saya tidak salah, sekitar 10 tahun lagi. Nah, dia ini ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Jabatannya sekarang adalah PJ, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, ditunjuk oleh PJ Bupati Hambali. Ahmad Yuzar itu juga harus mengakhiri masa pengabdiannya sebagai ASN karena ia mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten Kampar. Dan kemarin tanggal 29 Agustus 2024 Ahmad Yuzar mendaftar sebagai bakal calon bupati berpasangan dengan Dr. Misharti. Nah, pasangan ini sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kampar. Selain Ahmad Yuzar, di Kabupaten Kampar juga terdapat Dr. Andos Haji Yusri MSI. Nah, ini dikenal dengan sebutan Datuk Yusri. Datuk Yusri ini memang ASN yang sudah malang melintang paling tidak di 2 kabupaten, Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Ia lama sekali menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar pada masa pemerintahan Bupati almarhum Haji Aziz Zainal. Lalu dilanjutkan dengan pemerintahan Bupati Catur Sugeng Susanto. Kalau saya tidak salah antara 5 sampai 6 tahun. Datuk Yusri berusia 52 tahun. Ya paling tidak masih ada 6 tahun lagi untuk mengabdi sebagai pegawai negeri. Jabatan sekarang yang dipangku oleh Datuk Yusri adalah staf ahli Bupati Kampar bidang pemerintahan. Di samping SF Arianto, Muflihun, Ahmad Yuzar, lalu Datuk Yusri, ya, ada satu lagi yang kami catat ini. Namanya Irving Kahar Arifin. Irving Kahar Arifin ini mengabdi di Dinas PU dan menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Siak selama 13 tahun. Irving lahir di Pekanbaru pada 15 November 1966. Berarti umurnya sama dengan umur saya nih, Pak Irving nih, dan lebih tua saya malah.
Saya lahir bulan Juli, Pak Irving bulan November di tahun yang sama. Jadi usia Pak Irving kini 58 tahun. 58 tahun ini sudah bersiap-siap untuk memasuki usia pensiun. Nah, jadi kalau sekarang Pak Irving memutuskan diri maju sebagai bakal calon Bupati Siak Sri Indrapura, itu adalah momen yang paling tepat. Kita pensiun, masuk pilkada, bertarung di pilkada serentak. Dan Pak Irving telah mendaftar ke KPU sebagai balon Bupati Siak berpasangan dengan Wakil Bupati Sugianto. Nah, ini 5 ASN yang kami catat. Hari ini menjadi hari terakhir bagi mereka untuk bertugas sebagai pegawai negeri sipil. Kita ucapkan selamat memasuki masa tugas, sekaligus menyampaikan terima kasih atas dedikasi pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara di masing-masing daerah. Ya paling tidak 35 sampai 40 tahun mereka sudah bekerja sebagai aparatur sipil negara. Nah, sahabat Berazam, di samping hari ini menjadi hari terakhir masuk kantor bagi ASN yang mengikuti kontestasi pilkada, hari ini juga menjadi hari terakhir bagi bupati, wali kota yang kembali ikut bertarung di pilkada serentak 2024 sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Nah, kenapa saya sebut hari terakhir? Tapi hari terakhirnya tidak sama dengan ASN tadi yang memang betul-betul hari terakhir. Ini hari terakhir sementara sifatnya. Kenapa? Karena mulai tanggal 23 September 2024, kepala daerah yang mencalonkan diri kembali di pilkada tidak boleh lagi menggunakan fasilitas negara termasuk gaji dan tunjangan. Mereka harus cuti di luar tanggungan negara. Penegasan ini sudah disampaikan oleh PJ Gubernur Riau Rahman Hadi beberapa waktu lalu. Saya bacakan satu berita dari amirariau.com. Beritanya memang sudah lama ya, tanggal 16 September, tapi relevan karena kita sedang membahas soal ASN yang memasuki masa pensiun. Mulai 23 September, kepala daerah yang dicalonkan kembali di pilkada tak boleh gunakan fasilitas negara termasuk gaji dan tunjangan. Pekanbaru amirariau.com. PJ Gubernur Riau Rahman Hadi menegaskan seluruh bupati dan wali kota yang mencalonkan diri kembali pada Pilkada Serentak 2024 dilarang menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye. Hal ini akan berlaku mulai 23 September 2024 saat mereka resmi mengambil cuti di luar tanggungan negara. Selama cuti kampanye lebih kurang 2 bulan, mereka tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara dan tidak dibiayai negara, ujar Rahman Hadi. Dilansir tribunpekanbaru.com Minggu 15 September 2024. Rahman Hadi mengingatkan selama periode cuti tidak hanya fasilitas negara yang tidak boleh digunakan, tapi juga bupati dan wali kota tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Ya, semua jadi yang terkait dengan gaji, tunjangan, fasilitas itu tidak bisa dipergunakan tambahnya. Diketahui sebanyak 8 bupati dan wali kota di Riau dipastikan maju dalam Pilkada Serentak 2024. Mereka termasuk Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi, Bupati Bengkalis Kasmarni, Bupati Pelalawan Zuki Misran,
dan Bupati Siak Al-Fedri. Selain itu, Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Wali Kota Dumai Faisal, Wali Kota Inhu Rezita, dan Bupati Rokan Hilir Aprizal Sintong yang juga ikut berlaga. 12 kabupaten kota di Provinsi Riau ini ada 8 kepala daerah, bupati atau wali kota yang kembali ikut bertarung menjadi bakal calon bupati yang akan ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 ini sebagai calon bupati dan calon wali kota. Nah, kepada bupati yang sekarang ikut kembali bertarung, berlaku ketentuan bahwa mereka harus cuti di luar tanggungan negara. Di luar tanggungan negara itu ya memang cuti benaran selama 2 bulan. Kalau selama 2 bulan ya berarti sampai akhir November. Diperkirakan 1 Desember mereka masuk kembali sebagai bupati atau wali kota. Karena pencoblosan itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November. Jadi selama 2 bulan itu mereka cuti, masuk kantor, melainkan turun ke lapangan, tidak menerima gaji, tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh memobilisasi ASN untuk kepentingan politik dan lain-lain. Maka mereka harus berdiri sendiri sebagai pejuang demokrasi pada pilkada serentak ini. Nanti kembali lagi kita lihat mana di antara 8 kepala daerah ini yang nanti nasibnya akan beruntung kembali menjabat sebagai bupati atau wali kota di daerah-daerahnya, atau mana yang nasibnya kurang baik alias kalah. Kita tunggu pilkada serentak di Provinsi Riau dalam suasana yang demokratis, fair play, tidak saling memanfaatkan fasilitas negara karena ASN sudah pensiun, calon bupati sudah cuti negara. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang baik, yang amanah, sesuai dengan harapan dan masyarakat di daerah kita masing-masing. Bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe, like, and share. Nyalakan notifikasi lonceng Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.